Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Kita semua pasti tahu siapa Mother Teresa dari Kalkuta yang telah dikanonisasi sebagai seorang santa oleh Paus Fransiskus. Pelayanan beliau dikenal hampir seluruh dunia dalam membantu orang-orang yang kurang beruntung. Saya pernah mendengar sebuah kisah beliau dari seorang pastor yang baru saja pindah dari Alabama ke California, yang sangat inspirasional dan memberkati saya. Ceritanya seperti ini. Ada seorang pengusaha yang sangat sukses datang bertemu dengan Mother Teresa untuk menawarkan bantuan finansial dari dia dan teman-teman konglomerat lainnya. Rasanya ini adalah niat yang sangat mulia untuk dapat membantu pelayanan kepada orang-orang miskin. Mereka menjanjikan dukungan finansial bagi Mother Teresa untuk semua kebutuhannya. Ya, semua. Mereka akan membiayai mulai kebutuhan makanan, obat-obatan, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Termasuk bila Mother Teresa ingin memperluas daerah pelayanannya. Mereka akan menanggung semua pengeluaran pelayanan dari Mother Teresa dan seluruh komunitasnya. Bahkan bila ingin membangun rumah sakit beserta fasilitasnya yang memadai juga akan dibiayai. Sehingga Mother Teresa tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu meminta-minta lagi kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Cukup mengatakan kepada dia dan teman-temannya, semua pasti akan mereka tanggung. Dia mengatakan bila menerimanya, Mother Teresa hanya perlu fokus pada pelayanan saja. Hanya perlu mengurus orang-orang yang membutuhkan uluran tangan dia. Mengurus orang-orang miskin saja. Hanya perlu mengurus orang yang terlantar saja. Dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan segi finansial maupun pembukuan. Apapun kebutuhan akan dipenuhi secara penuh. Tapi tahu apa jawab Mother Teresa? Thank you, but no thank you. Beliau menolaknya. Sampai si konglomerat tadi kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dan mengatakan, wait, please let me explain this clearly. Tunggu, biar kami jelaskan sekali lagi. Sepertinya Anda tidak mengerti apa yang kami maksud. Dia berusaha menjelaskan sekali lagi kepada Mother Teresa. Kemudian Mother Teresa pun mengatakan, saya mengerti dengan sangat sempurna, namun tidak. Kami tidak dapat menerimanya. Alasannya, kalau semua kebutuhan kami sudah terpenuhi, bahkan kelimpahan, maka tidak akan ada lagi rasa khawatir akan kekurangan yang dapat membuat kami mengandalkan diri kami sendiri dan para konglomerat tadi, bukan mengandalkan Tuhan lagi. Dalam kekurangan, kita menjadi rendah hati. Dan dalam kerendahan hati, kita selalu berserah diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kita perlu setiap hari berharap pada kemurahan Tuhan, mengandalkan rahmat pertolongan Tuhan. Dan menurut pengalaman Mother Teresa, ternyata Tuhan memang tidak pernah mengecewakan. Lanjutnya, kami perlu selalu mengandalkan Tuhan untuk memperoleh rahmat kasih-Nya setiap hari, dan supaya kami selalu setia dan mempunyai kekuatan dalam pelayanan kami ini. Saya jadi teringat dengan kata-kata dari Santa Faustina. Jesus, I trust in you. Yesus, engkaulah andalanku. Menurut Suster Faustina atau Santa Faustina, dalam penderitaan kita bisa lebih mengandalkan Tuhan. Bukankah ini ungkapan iman yang luar biasa dan sangat dalam, yang hadir dalam refleksi hidup bersama Tuhan. Demikian pula Santo Paulus. Dia pun bermegah dalam kelemahannya, agar kuasa Kristus turun menaunginya. Di mana Santo Paulus pernah memohon Tuhan agar utusan iblis mundur darinya dan tidak mengganggu dan menggodanya lagi. Namun pada 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa ternyata dalam kelemahan, kekurangan, dan penderitaan, kita dapat membawa kita menjadi lebih dekat lagi dengan Allah. Dan dapat lebih mengandalkan Allah, Tuhan kita. Kadang kemudahan, kelimpahan, dan kekayaan dapat membuat seseorang jauh dari Tuhan. Biasanya orang jatuh pada saat dia berada on the top of the world, at his best. Bukankah baik bagi kita untuk merefleksikan perjalanan hidup kita? Kapan saat-saat kita begitu dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup, dan kapan kita serasa begitu jauh, lebih mengandalkan diri sendiri dan segala kemampuan pribadi kita, dan lupa kalau itu semua semata-mata hanyalah anugerah dari Tuhan Allah kita.
Dengan berdoa, kita menjadi percaya. Dengan percaya, kita menjadi rendah hati. Dan dalam kerendahan hati, kita dapat selalu mengandalkan Tuhan, sehingga memperoleh hidup damai penuh sukacita. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like and subscribe, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.